Oke, shalom, selamat siang. Kok kayak lagi telepon ya? Shalom, selamat siang. Apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke. Nah, jadi bulan ini kita bicara soal upgrade ya. Dan rasanya kurang greget ya kalau kita hanya ngomongin upgrade, tapi kita nggak melihat bahwa ada suatu perubahan atau perkembangan gitu ya. Jadi masa kita cuma ngomongin gimana caranya untuk upgrade, gimana caranya untuk meningkat, tapi sepertinya kok ya bukti nyatanya mana gitu ya. Mungkin kadang kita di dalam kehidupan kita juga bertanya-tanya gitu ya. Loh, upgrade mana, nilaiku kok enggak bagus-bagus gitu ya, cuma segini-segini aja gitu. Nah, siang hari ini ada sesuatu yang spesial, kita akan mendengarkan cerita gitu ya. Truth story dari salah seseorang di sini gitu ya. Aku merasa bahwa perjalanan yang dia alami itu mengubahkan dan bisa memberkati kita semua gitu. Please welcome. Kursinya dulu. Oh ya bukan BB, bukan BB. Enggak BB lagi, enggak. Please welcome the one and only. Ini di sini ya? Kesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk Tuan Putri. Yeah. Wah kameramannya ganti ya. Oke, jadi halo Case. Hai Ci. Yang di sana kelihatan enggak ya? Ditutupi ya? Ketutupan. Oke, thank you. Halo Case, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, yes katanya gitu ya. Jadi aku cuma mau tanya-tanya sedikit supaya Keisha bisa sharing juga pengalaman yang Keisha alami beberapa bulan ini gitu ya. Mungkin bisa jadi kekuatan buat teman-teman nih gitu. Dalam beberapa bulan ini ngomongin tentang upgrade perubahan, apa sih peningkatan apa yang kamu alami beberapa bulan terakhir ini? Jadi tuh ceritanya tepat tahun ini itu dihadapin dengan dua masa, hitungannya gitu Ci. Dua Dua masa. masa, kan dari bulan Januari sampai Juni itu aku kan masih kelas 11. Hitungannya kelas 11 tuh di kelas yang lama. Dan mulai Juli ini sampai sekarang ini aku di kelas 12 diganti kelasnya. Dan di kelas lama itu aku merasa kayak nggak dihargain, terus aku merasa kesepian aja di situ. Dan di kelas yang baru ini, di kelas 12 ini, aku mengalami peningkatan relasi atau kayak sosialisasi sama teman-temanku. Jadi aku merasa di kelasku yang baru ini, aku merasa diterima. Banyak teman-temanku yang nyenggol aku, jadi nggak merasa Senggol dikit kesepian sama sekali. guys. Oke, so good ya. Jadi memang yang kita kenal ini emang pendiam gitu ya. Tapi nggak pendiam sih sebenarnya. Cuman ya ternyata di sekolah dia lebih pendiam lagi dan ketika aku dengar dia sharing juga di Komsel ya, saksi mata yang di Komsel ya bahwa ketika masuk ke kelas 12 ini dia mengalami peningkatan gitu loh, perubahan dan aku bilang luar biasa banget gitu. Karena dari yang mungkin sangat introvert banget di kelas gitu ya, temennya cuma satu gitu ya. Terus dia bisa cerita bahwa aku enjoy sekolah ya. Bahkan Keisha pernah bilang enggak seneng sekolah ya, bener ya? Bener ya. Terus kenapa sih kamu pingin ada perubahan dalam kehidupanmu? Kenapa sih kamu pingin bisa bersosialisasi lebih lagi? Kenapa sih kamu pingin punya teman dan lain-lain? Kenapa? Ya, karena waktu dulu di kelas lama aku merasa kayak oh sendiri lebih enak, punya teman dikit tuh lebih enak. Tapi ternyata itu salah besar. Yang
punya relasi yang banyak itu malahan lebih seru dan bisa buat bangun diriku gitu loh Ci. Dan aku juga mau lebih terbuka lagi terhadap sekitarku biar aku tuh nggak merasa sendiri gitu loh. Jadi kayak dengan adanya relasi itu teman-temanku juga bisa ngoreksi aku kayak Yes. ini loh Kis, kamu tuh sebenarnya kayak gini, jangan kayak gini. Gitu aja Ci. Jadi nih oh iya iya aku harus lebih terbuka lagi gitu Ci. Wow. Nah, yang poin ketiga yang bikin penasaran nih, apa yang kamu lakuin sih buat berubah gitu kan? Dari yang pendiam banget, terus jadi bisa ngobrol dengan beberapa orang di sekolah. Itu apa sih yang membuat kamu itu bisa berubah? Tentunya karena aku mengandalkan Tuhan Yesus. Karena apa ya, kalau aku nggak ngandalin Tuhan Yesus di hidupku, aku nggak bakal bisa berani itu sama teman-temanku sekarang. Dan seperti yang Kak Gordon sama yang teman-teman Komsel tahu tuh apa ya, aku ya itu ya kayak ya itu dikasih semangat terus kayak tetap mengandalin Tuhan itu tadi karena kalau nggak ngandelin Tuhan ya aku nggak bisa sampai kayak gini. Beri tepuk tangan sekali lagi. Wah. Nah, tapi kan dalam perubahan itu kan pasti ada proses ya. Iya. Ada proses dalamnya. Ya tadi kan Kesia bilang mengandalkan Tuhan, tapi kan dalam prosesnya kan pasti ada naik turun ya. Ketika mungkin apa otak ini juga berperang dengan kata diri sendiri, kata orang lain, dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi kan pasti kan juga ada overthinking segala macam, ada perdebatan di dalam kepala gitu ya. Nah gimana sih kamu melalui proses di dalamnya gitu loh. Apakah kamu terlalu banyak overthinking atau di waktu kamu overthinking ya udah kamu melibatkan Tuhan atau seperti apa proses perubahanmu itu? Jadi benar katanya Cik Bebe, aku overthinking. Jadi balik lagi di masa aku yang kelas 11 itu. Kelas 11 itu bulan Maret aku tuh mau retret. Dan retret itu masih dengan kelas yang sebelumnya, yang aku merasa nggak dihargai sama sekali. Dan sebelum retret itu aku kayak dari sebulan sebelum retret bahkan aku udah kayak mikirin kayak nanti ini gimana, aku di sana sama siapa. Dia tuh 2 minggu sebelum retus udah gerusah-gerusuh di komsel. Aduh gimana ya nanti, aduh PJ ya, apa aku ndak ikut we ya, aduh nanti aku sendiri, aku ndak punya teman lama. Ndak apa-apa guys, ikut aja, lanjut. Ya, jadi itu benar banget. Terus singkat cerita pas hari hanya retret itu aku berangkat tuh jam 12. Dan nggak sampai situ doang, sebelum jam 12 tuh jam 10 aku sampai nangis-nangis sama mamaku kayak apa ya? Kayak mah ini gimana? Apa aku nggak usah ikut aja? Ini apa diberes-beresi lagi? Apa pakaian-pakaian nih? Karena aku nggak kuat sih, karena aku takut nggak ada temen di situ. Jadinya apa namanya? Aku tanya sama mamaku, gimana ya ma? Apa aku harus ikut? Aku nggak kuat buat ngadepin. Tapi mamaku bilang, kamu harus hadepin. Kamu kalau nggak bisa ngadepin ya nantinya gimana? Itu kan belum tahu ya Ci, kalau misalkan kelas 12 tuh kelasnya sama apa enggak. Dan mamaku bilang, kalau kamu ini nggak bisa ngadepin, gimana nantinya kalau kelas 12 dengan kelas yang sama. Karena ya itu sendiri tuh nggak enak Ci, dan Ci itu benar-benar takut nangis sampai mamaku kayak, udah kalau kamu nggak mau ikut ya udah gitu. Terus kayak berarti mama kamu pengecut gitu loh, nggak bisa ngadepin ini, padahal cuma ya udah kamu tinggal datang duduk diem gitu. Ternyata terus ya udah akhirnya aku ikut dan bener di sana tuh nggak di sana tuh waktu masuk bis juga teman-temannya kan beda kan Ci, dan itu tuh benar-benar sepi, maksudnya kayak
aku ngerasa kayak benar-benar sepi, nggak ada teman sama sekali. Dan di situ aku dengerin, dan aku pakai headset, aku dengerin nggak lagu-lagu barat atau lagu-lagu yang lagi ngetren, tapi bahkan lagu ya JWCC. Dan ya aku di situ merasa kayak tenang banget, aku benar-benar tenang di bis gitu sampai apa namanya, aku kayak udah ngelepasin semua itu. Dan singkat cerita sampai di sana itu 3 hari dan tanpa HP Ci. Jadinya aku kayak nggak, kalau kita kan bisa kayak pura-pura sibuk sama HP, lain itu benar-benar nggak bisa. Terus akhirnya di sana benar-benar aku sendiri, ternyata nggak sesuai yang aku hadapin sama mamaku. Ternyata nanti ada temen, ternyata benar-benar nggak ada sama sekali. Terus akhirnya pulang. Terus aku cerita sama mamaku, bener mah, bener-bener aku sendiri di situ. Terus nggak sampai di hal red doang. Kalau hal ada apa-apa di dalam kelasku itu tuh bener-bener nggak mau nerima pendapatku. Bener-bener aku nggak ditanyain sama sekali di mana kalau keputusan kelas tuh ya keputusan bersama. Dan itu tuh cuma kelompok-kelompok tertentu doang. Dan aku tuh pernah tahu kalau ternyata teman-temanku yang lain tuh punya grup sendiri, terutama yang cewek tanpa aku. Dan di situ aku benar-benar, aku sebenarnya tahu itu temanku karena keceplosan ngomong di grup ini. Terus aku kayak apa namanya, aku begitu tahu aku langsung kayak mau nangis, cuman ya gimana, lagi di sekolah gitu. Terus akhirnya di rumah aku benar-benar nangis tiap hari sampai mamaku tuh ngomong ke guruku sendiri buat nyelesain masalahnya. Cuman kan guruku juga nggak bisa berbuat apa-apa juga karena ini bukan masalah yang besar banget dan kita nggak tahu penyebabnya itu apa. Sampai teman-temanku tuh ngelakuin itu sama aku. Dan singkat cerita aku bertahan sampai bulan Juni. Dan di bulan Juli aku dikasih tahu kalau kelasnya ganti. Di situ aku bersyukur banget sama Tuhan karena doaku selama tahun 2022 berarti awal masuk sekolah tuh doaku tuh terkabul karena kelasnya diubah. Dan ternyata nggak sesuai harapanku juga lagi. Begitu dibagi daftarnya, ternyata tuh isinya tuh anak-anak yang benar-benar aktif semua. Maksudnya kayak bukan selevel sama aku. Levelnya tuh tinggi semua gitu. Terus muncul ketakutan lagi kayak gimana ya, aku bisa nggak ya? Sampai aku bilang ke mamaku, apa aku pindah sekolah ya gitu segala macam. Pokoknya aku berusaha biar nggak mau di tempat itu lagi. Dan ternyata mamaku bilang, jalani dulu, kamu kan nggak tahu teman-temanmu yang nantinya tuh kayak gimana. Toh kamu juga udah mau kelas 12 eman-eman kalau mau pindah. Dan ya udah akhirnya waktu masuk sekolah itu aku datang dengan perasaan yang takut, trauma mungkin ya Cik, trauma. Dan ternyata dari awal masuk sekolah kelas 12 itu sampai sekarang aku selalu diajak ngomong, selalu dihargai. Kalau ada apa-apa tanya pendapatku. Terus kayak teman-temanku tuh pada sering guyoni, malah guyoni tuh aku Ci. Jadi kayak bukan dibully sih jatuhnya, tapi lebih kayak oh Kesha tuh lo, Kesha. Terus aku kayak nanggepi apa toh gitu. Jadi kayak aku jiwa aktifku tuh keluar gitu loh Ci. Dan terakhir aku aktif itu di kelas 9 SMP. Dan 2 tahun tuh masa suram lah sih hitungannya. Terus kembali lagi di kelas 12 ini. Wow. Luar biasa banget. Aku ngikutin perjalanan Kesha tuh dari awal ikut Komsel sampai sekarang. Terus dengar cerita ini tuh wah rasanya kayak akhirnya Tona gitu ya. Akhirnya keluar dari perangkap enggak punya teman sendiri segala macam. Jadi menurutku
karena Keisha juga mengandalkan Tuhan, terus setia juga, dia melakukan tetap melakukan bagiannya gitu ya. Akhirnya juga kamu berproses di dalam situ dan Tuhan juga lagi ngeproses kamu gitu. Bahkan di kelas 12 ini juga pasti kamu dibentuk gitu loh supaya jiwa aktifmu itu keluar gitu ya, supaya aktif gitu ya. Jadi sebenarnya Keisha itu aktif guys gitu. Iya, betul. Oke, ada mungkin ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Yang penting terus mengandalkan Tuhan walaupun doa-doa kita mungkin belum terjawab, tapi pastinya nanti akan terjawab. Oh, amin. Thank you. Minum dulu ini dan bisa di. Thank you guys for sharing. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi kenapa aku manggil Keisha itu sebenarnya bukan untuk ngeliatin, ini hebat loh, ini dari teens hebat. No, cuman aku tergerak karena, wah ini kalau ngomongin tentang upgrade, kalau kita cuman bicara tentang how to upgrade atau gimana caranya upgrade tanpa kita melihat nyata atau mengalami sendiri itu rasanya kurang greget gitu ya. Jadi aku mau juga teman-teman bisa merasakan juga, bisa jadi kekuatan juga bahwa nih loh, dari yang mustahil, dari yang wes nggak mungkin banget lah, ki udah di titik terendah gitu. Tapi ternyata ketika kita pegangan terus sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan terus, ternyata tuh ada titik terang gitu loh. Walaupun cuma secercah, tapi itu tetap ada titik terang seperti itu. Jadi makanya siang hari ini judulnya adalah judulnya adalah mengandalkan Tuhan. Salah baca. Jadi ini mau singkat aja gitu ya, karena tadi kita udah dengerin sharing dari Keisha yang sangat menguatkan kita. Nah apa sih arti kata mengandalkan gitu ya? Mengandalkan itu berarti tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan kita gitu ya. Justru lebih banyak menggunakan kekuatan orang lain gitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga gitu, menaruh kepercayaan kepada gitu ya. Jadi ketika kita mengandalkan itu, kita sebenarnya nggak pakai kekuatan kita, justru kita pakai kekuatan orang lain gitu ya. Coba deh perhatiin, orang atau pribadi yang diandalkan itu selalu adalah pribadi yang jauh lebih kuat, benar nggak? Orang yang diandalkan itu adalah seseorang yang jauh lebih kuat. Contoh di sekolah, kita kerja kelompok gitu ya. Pernah ya kita kerja kelompok, terus kita sekelompok nih sama orang-orang pinter misalnya gitu ya. Orang-orang yang ambis gitu ya, ambisius gitu. Nah ketika kita merasa bahwa aduh aku kayaknya kurang pinter nih dibanding si A gitu. Kita akan pasti depends on him, on her gitu ya. Kita pasti akan bergantung gitu, bergantung sama dia. Ya udah yang penting oke, dia punya ide ini oke. Ya siap, pokoknya bagi tugas tak jalankan gitu. Nah itu yang aku juga alami juga sebenarnya dalam dunia pendidikan gitu ya, dunia pekerjaan gitu ya. Siapa dia yang paling kuat, biasanya dia yang akan diandalkan gitu. Di sekolah pun juga sama. Siapa yang paling pinter atau siapa yang paling aktif gitu ya. Biasanya dia yang akan diandalkan gitu. Nah, sama halnya dengan kehidupan pribadi kita gitu loh. Kita ini ibarat lemah banget gitu dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena dia itu yang punya kekuatan yang jauh super lebih besar daripada kita. Nah pernah memperhatikan gak teman-teman waktu upgrade PC atau handphone atau laptop gitu ya. Waktu upgrade kan kita nggak pakai kekuatan kita sendiri kan, kita kan berserah sama developernya, kita berserah sama PC-nya, kita berserah sama HP-nya. Ada notifikasi upgrade, install now. Bagian kita cuman apa? Ngeklik, install. Yang kerja siapa? Yang kerja HP-nya, yang kerja PC-nya. Gitu. Sama halnya dengan kehidupan pribadi kita. Kita itu tinggal mengandalkan Tuhan, tinggal klik. Oke. Mengandalkan Tuhan, yes or no? Yes. Dan itu akan menjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kita gitu. Jadi
Jangan selalu melihat pada kekuatan kita sendiri. Untuk upgrade kita harus berserah, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan gitu. Mengandalkan kekuatannya supaya hidup kita juga mengalami peningkatan. Seperti cerita tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus mengandalkan Tuhan gitu? Because we are limited. But our God is unlimited. Ya. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita ini terbatas, tetapi Tuhan kita nggak terbatas. Seperti itu. Jadi kita tuh terbatas, ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan di diri kita yang kalau kita tutupi juga masih ada kekurangan di tempat lain gitu. Ini bolong di sini, kita tambal, masih ada bolong di tempat lain. Kita tambal lagi di depan, bolong lagi. Gitu. Jadi kita butuh kekuatan Tuhan untuk menutupi, untuk mengangkat kelemahan-kelemahan kita. Gitu. Kekuatan Tuhan justru akan terlihat di dalam kelemahan kita. Kalau kita lagi kuat, gitu ya, kita lagi sok kuat gitu ya, ya kekuatan Tuhan itu nggak akan terlihat di depanmu gitu. Tapi ketika kita lagi mengalami titik terendah, kita lagi lemah banget gitu ya, justru kita akan lebih peka bahwa ada kekuatan Tuhan nih yang jauh lebih besar daripada kekuatanku sendiri. Gitu. Dia tidak bekerja untuk orang-orang yang benar gitu. Bahkan di Alkitab Perjanjian Baru kalau kita baca terus-menerus ya, apakah dia menolong orang-orang yang sudah kuat? Apakah dia membuat mujizat untuk orang-orang yang sudah benar? Apakah dia menyembuhkan orang yang sehat? Jawabannya enggak kan. Justru di Alkitab Perjanjian Baru sering diceritakan membuat mujizat itu. Dia ada untuk orang-orang yang berdosa. Dia ada untuk orang-orang yang punya banyak penyakit yang manusia bilang, ini nggak mungkin sembuh, ini nggak mungkin bisa, ini nggak mungkin disembuhkan, ini nggak mungkin terselamatkan, dosanya itu udah banyak banget gitu ya. Tapi justru Tuhan hadir di situ buat menyembuhkan, buat mengangkat dosa-dosanya, menebus setiap kita, dan Dia menolong setiap kita. Yuk kita buka di Markus 9 ayat 17 sampai 27. Yang sudah dapat katakan yes. Yes benar pandai. Markus 9 ayat 17 sampai 27 nanti kita baca bergantian. Saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap. Markus 9 ayat 17 sampai 27. Baru sebagian, yang sini belum. Markus 9 ayat 17 sampai 27 sudah ketemu katakan yes. Oke. Siap ya, saya ganjil, teman-teman baca yang genap. Oke. Markus 9 ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 18. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 20. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. 22. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 24. Aku percaya.
25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." 26. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, 27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Amin. Jadi dari kisah ini, sepenggal kisah ini, tadi seperti yang saya katakan, di Alkitab Perjanjian Baru tuh Tuhan gak hadir untuk orang-orang yang sehat gitu. Bahkan manusia bilang, ya ini udah mati, anak ini tuh mati gitu ya. Apalagi tadi diceritain, digoncang-goncangkan, dijatuhkan, itu udah memar-memar gitu ya, udah nggak ngerti bentuknya seperti apa gitu ya. Sejak masa kecil anak itu sudah mengalami seperti itu. Dan semua orang, bahkan orang di rumah udah menyerah gitu ya. Nggak bisa diselamatkan ini, cuman Tuhan Yesus. Nah tapi menarik di sini, di ayat 23 dikatakan, di ayat 22 sebelumnya ya, ayahnya bilang, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Di ayat 23 Yesus bilang, katamu jika engkau dapat, wah nyepelek kayak aku gitu ya mungkin Tuhan. Dia bilang, jika engkau dapat, kamu tidak percaya, kok masih pakai kata-kata jika gitu. Akhirnya diralatkan sama ayahnya bilang, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Gitu. Seringkali dalam kehidupan kita juga menggunakan kekuatan-kekuatan kita gitu loh. Kita ngomong, "Aku bisa Tuhan, aku maunya ini." Wes pokoknya maunya ini titik, enggak mau yang lain gitu ya. Kalau Tuhan kasih alternatif pun, "Lah Tuhan aku suka ini, aku enggak suka ini." gitu. Enggak mau gitu ya. Terus nanti ketika kita ngikutin jalannya kita jatuh gitu ya. "Tuhan tolong aku." gitu ya. Tapi kita sedikit gak percaya misalnya gitu ya. Kita cuma, "Ya kalau engkau berkuasa Tuhan tolonglah aku." gitu ya. Waduh, dari Tuhan seperti apa ya? Bilang, "Jika engkau bisa Tuhan tolong aku." gitu ya. Mungkin kalau tadi ceritanya Kesia gitu, "Ya Tuhan kalau engkau bisa ya rubah kelasnya lah." Harusnya doanya, "Aku percaya aku pasti bisa. Aku percaya engkau tolong aku untuk melalui ini." gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya masih, "Kalau engkau bisa Tuhan tolong aku." gitu ya. Berarti itu belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Itu masih pakai kekuatan kita sendiri karena kita masih kurang percaya gitu. Untuk mengalami sebuah perubahan, peningkatan, upgrade, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri gitu loh. Kita mau coba, misal kita mau coba redam emosi kita gitu. Kita dari orang yang emosian gitu ya. Terus kita mau, "Oke sih aku mau belajar untuk nggak emosian." gitu ya. Tapi kita pakai kekuatan kita sendiri gitu. Kayak ada orang ngomong sedikit, kita tersenggol, kayak saya nyenggol gitu ya. Kita tersenggol gitu, marah gitu. Emosi lagi gitu ya. Ada orang gak nyapa sedikit, marah gitu ya. Itu kalau gak minta pimpinan Roh Kudus gitu ya. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus, kita harus, "Tuhan tolong aku gak mau marah sedikit-sedikit marah gitu." Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, saya yakin akan susah untuk menghadapi setiap kelemahan-kelemahan kita. Jadi maka dari itu kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita butuh Tuhan supaya bisa mengendalikan setiap kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan artinya kita mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan artinya kita mengizinkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Nah, siang hari ini juga ada sesuatu yang berbeda. Aku mau kita diskusi nih. Kita bagi 2 kelompok. Kita diskusi satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan, nanti perwakilan dari tiap kelompok bisa share apa yang jadi jawabannya gitu ya. Aduh, jangan bergerak dulu yang di belakang ya. Oke, jadi topik to be discussed yang ini adalah dalam hal apa kamu mau mengandalkan Tuhan lebih lagi. Gitu. Jadi dalam hal apa sih kamu mengandalkan Tuhan lebih lagi? Mungkin dalam hal emosi sih, dalam hal apa gitu ya. Kita bagi 2 kelompok ya, langsung grup sini dan yang berdiri itu ikut sini sekalian ya.
Oke, grup kanan dan grup kiri. Silakan waktunya 10 menit aja dari sekarang. Jadi nanti pilih salah satu orang yang akan maju ke depan, yang akan membagikan hasilnya apa. Gitu ya. Kesia ikut sini. Pertanyaannya, dalam hal apa Anda mau mengandalkan Tuhan lebih lagi? Jawabannya bisa dicatat di handphone, terus di notes, terus nanti dipresentasikan. Dalam hal apa kamu mau mengandalkan Tuhan lebih lagi? Sudah selesai semua? Silakan. Spokesperson-nya bisa maju. Ini nih dari kelompok pria-pria tampan gagah dan berani. Jawabannya apa? Dalam hal apa kalian mau mengandalkan Tuhan lebih lagi? Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk mencontek di sekolah. Mencontek itu mengandalkan? Mengandalkan. Kok mengandalkan? Iya. Supaya bisa mencontek. Didoakan supaya enggak ketahuan guru. Dalam sekolah ya, terus udah. Dalam belajar juga. Dalam belajar, terus ini tapi kayak apa ya? Ngerjain tugas. Ngerjain tugas, biar tugasnya kelar gitu. Ya, kelar. Terus apa lagi? Dah. Ye, tepuk tangan buat kelompok pria ini. Silakan. Kelompok campuran, ganda campuran. Catatan. Dari apa yang didiskusikan kita tadi di situ tentang dalam hal apa kita mengandalkan Tuhan. Nah, dari saya sendiri dulu ya, saya mengandalkan Tuhan akan hari esok. Dan itu saja. Nah, tadi ada beberapa kita mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Ada juga yang hal apapun di dunia ini. Terus ya kita harus mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Ya mungkin hari ini kita masih bangun pagi itu langsung Tuhan, aku hanya bisa mengandalkan Engkau. Apa yang terjadi hari ini biar Engkau yang rencanakan. Nah, ada sepenggal ayat dari Kobudi ini. Dalam Matius 6 ayat 34 saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Titip ayat. Mana? Oh, ada. Ada dari titipan juga dari AA Golden. Kolose 3 ayat 23. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, satu dan bukan untuk manusia. Amin. Amin, katakan amin saudara-saudara. Amin. Nah, nah itu saja sih. Dari saya, sekian dari Chris, terima kasih. Thank you teman-teman. Oke, pertanyaan dan jawaban-jawaban ini sekaligus menutup ibadah kita ya. Sepertinya seru ya kalau diadakan seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya dari teman-teman kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam apapun itu gitu ya. Supaya ya kehidupan kita bisa mengalami upgrade gitu. Sudah?